Shalom adik-adik sekolah minggu GKY Palembang, khususnya adik-adik yang kelas kecil. Wah, Lose berharap dan mendoakan adik-adik semua selalu sehat di rumah ya. Tetap energik, tetap semangat. Hari ini tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Waktunya kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan April. Kita sudah masuki bulan yang baru lagi adik-adik. Nah, kita mau bersyukur sama Tuhan ya. Dan saat ini lo semua ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Dan nanti kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama beribadah, yuk kita mau berdoa dulu ya, supaya makin siap semuanya. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa ibadah lagi. Kami mau dengan semangat beribadah hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin ya. 1, 2, 3. Amin. Oke. Nah, yuk sekarang gak usah ajak kita bernyanyi pujian bahwa Allah kita Allah yang besar. Kok bisa Lause? Iya, karena Tuhan bisa ciptakan gunung, ciptakan sungai, dan itu semua besar-besar. Allah kita berarti lebih besar dari semuanya itu ya. Bahkan kasihnya juga besar sekali kepada kita semua. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allahku besar, Dia kuat, dan Dia perkasa. Sambil badannya digoyang kanan kiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, kita nyanyikan sekali lagi ya. Ikuti gerakan sejohan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Semua sudah memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Nah, sekarang
lo semua aja kita berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri adik-adik ya. Yang nontonnya dari HP ataupun dari TV-nya, yuk semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil berdiri. Ada satu pujian yang ingatkan kita tentang kasih Tuhan. Sebentar lagi kita mau rayakan Paskah. Ya, apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, tetap di tubuh Tuhan yang sudah bangkit ada tanda paku, artinya ada lubang di tangannya, ada lubang juga di kakinya, gitu ya. Ada lubang juga di pinggangnya, itu ya, dekat lambungnya. Itu semua tanda bahwa Tuhan pernah menderita, gitu ya, digantung di kayu salib untuk kita semua. Itu bukan hanya tanda biasa, tapi tanda paku itu dan tanda lubang di pinggang itu tanda cintanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sedang menjalani hukuman menggantikan kita semua. Ya, yuk kita nyanyikan dengan semangat tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ore. Puji Tuhan ya. Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Maka itu Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, silakan duduk adik-adik yang manis, adik-adik yang baik gitu ya, luar biasa. Nah, sekarang kita mau siapkan lagi telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan yang kita dengar selalu bisa berguna bagi hidup kita sampai kita dewasa nanti. Oke, yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, ikuti gerakan Los Sejohan.
firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Luar biasa ya. Kalau percaya, adik-adik kecil di kelas kecil semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sekali lagi kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Apakah semuanya sehat-sehat? Sudah pada makan belum? Ini sebelum ikut sekolah minggu. Hari ini Lose mau cerita. Tapi sebelum itu Lose mau tanya dulu. Di antara adik-adik di rumah, ada nggak yang pernah mecahin barang? Ayo ngaku, siapa yang pernah pecahin barang papa atau mama? Nggak sengaja jatuhin terus barangnya pecah. Mungkin itu remote TV mungkin, atau guci, vas bunga gitu. Pernah nggak? Atau kaca gitu. Pernah nggak adik-adik? Terus nggak ada papa mama waktu itu, waktu pecah, barangnya pecah. Terus kita takut kan, aduh nanti aku dimarahin papa mama nggak ya? Papa mama misalnya masih lagi pergi kerja nih, sore baru pulang. Kita pecahinnya siang-siang. Jadi kita harus nunggu dulu sampai sore, itu hati kita gelisah kan ya. Aduh takut nanti kalau papa mama pulang waktu sore ngelihat barangnya pecah gimana ini. Pasti dimarahin aku. Pernah nggak adik-adik? Pasti pernah lah ya, Lause juga pernah dulu waktu masih kecil pecahin barang terus takut dimarahin mama papa. Karena kan kita salah kan. Kita kan nanti karena kita pecahin barang ya kita dimarahin biasanya. Nah adik-adik, dengan perasaan yang sama seperti itu ya, Tuhan Yesus itu pernah juga loh ngerasain yang kayak gitu. Bahkan jauh lebih menakutkan. Kalau tadi kita cuma takut dimarahin mama papa, ini Tuhan takut menghadapi kematian. Karena waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, 1 hari sebelumnya, waktu malamnya itu, Tuhan itu berdoa di Taman Getsemani. Ada satu taman, itu namanya Taman Getsemani. Nah, jadi di taman itu malam-malam itu mungkin hampir subuh ya, Tuhan Yesus itu berdoa. Jadi ada para murid waktu itu, ada 3 murid dari Tuhan Yesus itu ikut. Dan Tuhan Yesus bilang, kalian tunggu di sini berjaga-jaga ya, aku mau pergi berdoa ke sana. Jadi Tuhan Yesus pergi agak ngejauh dari para murid, terus dia berlutut dan berdoa di sana kepada Bapa. Nah, Tuhan Yesus berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang bahwa diri dia takut gitu. Kalau dia nggak harus mati, kalau bisa dia nggak harus mati ya nggak usah harus mati gitu loh. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia, bolehlah pakai cara lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus berdoa waktu itu kepada Bapa ya karena dia takut. Karena dia tahu besok dia harus mati. Dia harus disalib, dia akan disiksa oleh orang-orang berdosa. Nah, karena itu Tuhan berdoa dan meminta pertolongan dari Bapa. Lalu setelah berdoa yang pertama kali, Tuhan Yesus datang lagi kepada para murid. Didapati kalau mereka sedang tidur adik-adik. Jadi Tuhan Yesus bangunin dan suruh mereka berjaga-jaga lagi. Ya. Terus itu Tuhan
pergi lagi berdoa untuk kedua kalinya, sampai 3 kali dengan doa yang sama adik-adik. Tuhan Yesus berlutut, berdoa, meminta kekuatan dari Bapa. Dan Alkitab mencatat adik-adik, waktu Tuhan berdoa, itu keringat. Tuhan itu keringetan. Pernah nggak kalau kita takut, terus kita keringet dingin gitu ya? Karena perasaan kita nggak enak, gelisah. Nah Tuhan Yesus dicatat waktu itu, keringatnya itu sudah seperti darah. Saking takutnya adik-adik. Alkitab itu menggambarkan betapa Tuhan Yesus takut waktu itu. Tetapi adik-adik, kita bisa tahu di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus tetap mati di atas kayu salib. Meskipun Tuhan Yesus takut waktu itu, Tuhan Yesus tetap taat. Dia enggak lari. Mungkin kalau kita jadi Tuhan Yesus karena kita sudah terlalu takut, karena kita sudah terlalu gelisah, kita bersembunyi, kita lari gitu, entah kemana yang nggak ada orang, kita bersembunyi di sana supaya apa? Kita nggak mati. Ya, tetapi Tuhan tidak demikian. Di satu sisi kita sedih ketika mendengar ya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Tetapi di sisi lain kita bersyukur adik-adik. Waktu itu Tuhan nggak lari loh. Ya, Tuhan tetap menyerahkan dirinya untuk berkorban bagi kita di atas kayu salib sehingga kita diselamatkan. Nah Tuhan Yesus itu melakukan semua itu, dia rela menahan ketakutan, dia rela untuk mati di atas kayu salib, itu untuk kita. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sayang buat setiap kita. Kita semua ya, adik-adik dan juga lause-lause dan semua orang. Maka adik-adik, hari ini kita sama-sama mau mengingat tentang pengorbanan Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus waktu itu telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kita semua pengampunan, keselamatan. Nah sekarang adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur ya, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan waktu itu sudah rela ya menahan rasa takut yang begitu besar dan juga rela menyerahkan dirinya untuk disalib. Dan karena salib itulah, karya salib Tuhan itulah, kita semua hari ini bisa hidup. Kita semua hari ini itu diselamatkan. Puji Tuhan adik-adik ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum kita berdoa, Lause mau bacakan ayat Alkitab ya. Kita boleh hafalin ayat Alkitab ini yang diambil dari Matius 26 ayat 39c. Matius 26 ayat 39c. Bunyinya seperti ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah ini adalah doa Tuhan Yesus adik-adik. Ya, waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan ngomong biarlah jadilah kehendak Bapa, jangan kehendakku yang jadi. Ya, sekali lagi kita baca. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang kisah di Taman Getsemani ketika Tuhan bergumul dengan ketakutan. Tuhan sampai 3 kali berdoa memohon pertolongan dari Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak lari waktu itu dan tetap mau menanggung kesalahan kami agar setiap kami ini diselamatkan. Setiap kami manusia berdosa, anak-anak yang berdosa ini diselamatkan dan memperoleh hidup. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan terus ingatkan kami, walaupun cerita ini nantinya akan berlalu, tetapi biarlah terus ingatkan di dalam hati kami dan pikiran kami bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami sehingga Tuhan rela mati buat kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan
Loh, Dola, kenapa kamu bersedih? Caca, ikan kesayanganku mati. Hah, mati? Aduh, aku turut bersedia, Dola. Iya, di dunia ini kan kalau ada yang mati tidak bisa hidup lagi. Oh, iya sih. Tapi kan kamu bisa beli lagi. Oh, iya ya. Iya dong. Dola. Ya, Kamu tahu tidak? apa? Ada orang yang sudah mati, tapi dia bisa bangkit lagi. Masa sih? Iya, namanya Yesus. Hah? Yesus? Iya, Kok bisa? bisa dong. Kamu penasaran kan? Iya. Ah, kalau begitu kamu ikut aku yuk Mana? ke ibadah Paskah Sekolah Minggu GKY Palembang. Aku mau ikut. Oke, Dola. Teman-teman juga ikut yuk. Ayo, Dola. Yuk. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay! Wah, tadi kita sudah lihat ada siapa? Ada Dola sama Caca. Mereka berdua ajak kita semua adik-adik. Untuk apa Lose? Ikut acara Paskah Sekolah Minggu kita. Jangan lupa ya, ajak teman-temannya gitu ya. Ajak keponakannya yang masih sekolah supaya bisa ikutan Paskah Sekolah Minggu kita. Jangan lupa. Nah, tadi kita juga sudah mendengar cerita firman Tuhan yang sudah diceritakan Lose Richard tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Wah, adik-adik tahu ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu sangat bergumul. Dia berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan Yesus itu hatinya seperti sedih sekali, ya, tapi dia harus jalani itu, adik-adik ya. Makanya sebelum disalib Tuhan Yesus mengalami kegelisahan. Dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali gitu ya. Maka itu kita tahu apa yang Tuhan Yesus alami ya, sampai dia harus mati di kayu salib. Bagaimana sebelum mati di kayu salib Tuhan Yesus harus sampai berdoa. Dia ada ketakutan tapi dia tetap mau jalani. Maka itu kita harus menghargai Tuhan Yesus, harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bacakan lagi ayat hafalan minggu ini, ya, yang diambil juga dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ayatnya adalah Matius 26 ayat 39C. Bunyinya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dihafalkan, nanti kirim videonya ke Lause. Nah, sekarang waktunya kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik yang sudah ada amplop, ada kotaknya, masuki persembahan di amplop, tempel stiker tanggalnya yang sudah Lause berikan, simpan dalam kotak. Yang belum punya amplop dan kotak, minta tolong papa mama supaya bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Oke. Yuk, kita mau nyanyikan satu pujian. Bawa persembahanmu dengan rasa sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, luar biasa. Sekarang waktunya kita mau menutup ibadah kita di YouTube. Yuk kita sekali lagi berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyenangi dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa ya. Jangan lupa habis ini kita akan ketemu sama Losi dan teman-teman di Google Meet. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.